Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Azatul Wafi dari SMK Kehutanan Negeri Pekanbaru. Kali ini saya akan memberikan cara mengklasifikasi peta citra dan ground check. Klasifikasi citra. Klasifikasi citra merupakan suatu proses pengelompokan seluruh piksel pada suatu citra ke dalam kelompok atau kelas objek tertentu sehingga dapat diinterpretasikan sebagai suatu properti yang spesifik. Oke, mungkin langsung saja. Di sini kita menggunakan aplikasi ArcGIS. Di sini saya mempunyai aplikasi ArcGIS versi 10.5. Kita tunggu. Setelah kita masuk seperti ini kita cancel aja. Setelah itu kita pilih add data. Pada add data ini kita masukkan peta citra yang kita punya. Di sini saya mempunyai RPH Plumbon dan berbentuk TIFF. Kita add, maka akan muncul petanya di ArcGIS. Di sini kita disuruh untuk mengklasifikasikan peta citra. Di sini saya akan mencontohkan 4 cara mengklasifikasikan peta citra. Yang pertama hutan jati, yang kedua sawah, 3 ladang, dan tanah kosong. Di sini kita mengklasifikasikan peta citra sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh objek tersebut. Kita tidak sembarangan mengklasifikasikannya. Kita mengklasifikasikannya sesuai dengan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki. Contoh untuk hutan jati. Hutan jati ini memiliki ciri-ciri warnanya hijau pekat, kurang lebih seperti itu, dan memiliki kerapatan seperti itu. Ini diperdekat seperti ini merupakan hutan jati yang memiliki kerapatan. Dan untuk sawah contohnya seperti ini, memiliki peta-peta atau persegi. Dan untuk ladang seperti ini, dan untuk tanah kosong kurang lebih seperti ini. Setelah itu coba kita perdekat lagi ini. Setelah itu kita pilih katalog. Di sini kita membuat save file. Saya serah mau pilih di mana. Saya pilih di pelumpuran aja. Kita klik kanan dan pilih new dan pilih save file. Kita buat namanya hutan jati. Kita buat namanya hutan jati. Dan fitur tipenya, karena kita kawasan maka pilih polygon. Dan untuk polyline gunanya untuk seperti garis atau jalan, sungai. Dan sedangkan untuk poin seperti tempat satu titik aja. Kita menggunakan polygon karena kawasan. Lalu kita pilih edit. Di sini kita menyesuaikan zonanya, zona UTM. Saya memiliki zona 49S. Jika teman belum tahu, kita bisa searching. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Maka akan muncul pada layar
table of content hutan jati. Begitu juga untuk sawah, ladang dan tanah kosong, kita samain aja, kita pilih seperti tadi. Kita buat ladang, kita tunggu aja sampai selesai. Sama caranya dengan hutan jati yang tadi. Setelah selesai seperti ini, barulah kita pilih editor, kita start edit, dan kita pilih create features. Pertama kita lakukan untuk hutan jati, kita buat poligonnya, kita klik hutan jati dan pilih poligon. Kita cari yang mana hutan jati sesuai dengan karakteristiknya. Ini merupakan hutan jati, jadi kita buat aja poligonnya. Kita buat. Jadi kita buat poligonnya itu kurang lebih seperti ini. Jika teman-teman hilang petanya seperti ini, kita bisa pilih di petanya, kita klik kanan dan pilih zoom to layar, maka petanya akan kembali lagi nampak. Jika sudah selesai seperti ini, kita klik aja 2 kali, kita klik aja 2 kali. Maka akan terhubung seperti ini. Jadi kurang lebih kita membuat poligon seperti ini sesuai dengan objeknya. Contohkan lagi. Jadi kalau teman-teman ingin rapi atau ingin lebih bagus lagi, bisa lebih memperdekatkan lagi petanya. Di sini saya akan mencontohkan saja. Setelah itu kita buat lagi untuk ladang. Kita cari ladang. Jadi kurang lebih ladang seperti ini yang memiliki warna seperti ini. Kita buat aja. Untuk kita klik 2 kali. Ini juga merupakan ladang. Jadi kita tuh mencocokkan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu sawah juga. Jadi untuk ciri-ciri sawah seperti ini, memiliki peta-peta atau persegi seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita buat poligonnya. Di sini saya cuma mencontohkannya saja. Untuk lebih rapi, bisa lebih memperdekat petanya, kita zoom aja. Jika selesai, kita pilih lagi untuk tanah kosong, kita pilih creative ini. Poligon. Ini kurang lebih seperti ini. Untuk tanah kosong terus ini seperti ini.
Jadi jika telah selesai kita mengklasifikasikannya, kita pilih editor, kita pilih save edit, dan kita pilih stop editing. Setelah itu kita membuat koordinatnya, koordinat x, y. Untuk buat koordinatnya kita bisa memilih di antara tanah kosong, sawah, dan ladang. Kita pilih aja tanah kosong, kita pilih open attribute table, dan kita pilih tabel option dari tadi kiri atas, dan kita pilih add file. Pada name-nya kita, karena kita mencari X dulu, kita tulis saja X, dan pada tipenya kita pilih double, kita klik OK, lalu kita klik kanan pada X, lalu kita pilih calculate geometry, kita klik yes. Pada propertinya kita pilih X dan kita pilih OK dan yes. Lalu kita pilih option lagi, tabel option. Untuk Y kita pilih lagi add file, kita tulis lagi Y, double, dan OK. Lalu kita klik kanan juga pada Y, kita pilih calculate geometry, kita klik yes. Propertinya kita pilih Y dan OK, yes. Jadi kurang lebih kita mengklasifikasikannya seperti itu. Ground check. Ground check ini merupakan tali sheet hasil ground check seperti ini. Jadi pengecekan lapangan atau ground check merupakan kegiatan untuk membandingkan kenampakan objek pada citra dengan kenampakan objek di lapangan sesuai karakteristiknya. Adapun tujuan dari ground check adalah mengetahui penutupan lahan dari masing-masing kelas penutupan lahan, menghitung tingkat akurasi kesesuaian antara hasil penafsiran dengan pengecekan lapangan. Jadi ini merupakan hasil ground check yang ada pada peta citra yang ini, dan ini yang di lapangan yang setelah dilakukan pengecekan. Jadi kita tuh mencocokkan antara kedua ini sesuai dengan karakteristiknya. Kita bandingkan kenampakan objek pada citra dengan kenampakan yang ada di lapangan seperti ini. Kita lihat pada peta citra, kita lihat pada nomor 1. Pada peta citra kita nampak hutan jati, dan kita lakukan pengecekan di lapangan, ternyata hutan jati. Maka keterangannya sesuai dengan yang kita cek di lapangan, berarti sesuai. Dan kita perhatikan pada citra yang kedua, pemukiman, dan di lapangan ternyata hutan jati, berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Biasanya ketidaksesuaian ini terjadi karena faktor yang bisa membuat berubah, seperti adanya pembukaan lahan oleh warga atau semacamnya, maka tidak sesuai. Lalu untuk yang nomor 3, ladang, dan kita lakukan pada pengecekan di lapangan, ternyata ladang, berarti masih sesuai. Dan yang keempat, semak, dan di lapangan ladang, berarti tidak sesuai. Ini gambarnya. Dan semak pada nomor 5, dan kita cek di lapangan ternyata ladang, ternyata tidak sama. Dan untuk yang nomor 6, data citranya ladang, dan untuk di lapangan ladang, berarti masih sesuai. Jadi
Jadi begitulah cara kita melakukan ground check, yaitu melakukan pengecekan langsung ke lapangan sesuai dengan koordinat yang telah kita buat tadi melalui klasifikasi citra berdasarkan objek. Setelah itu setelah buat telisik seperti ini, lalu kita melakukan uji akurasi, apakah akurat atau tidak. Jadi uji akurasi ini menggunakan error matrix, yaitu sekumpulan angka sampel dalam kolom dan baris yang berfungsi untuk membandingkan hasil klasifikasi citra dengan kondisi real di lapangan. Lalu angka pada kolom merupakan data referensi atau data lapangan, sedangkan angka pada baris adalah hasil klasifikasi citra. Jadi terdapat 3 macam perhitungan akurasi. Yang pertama, akurasi producer, merupakan total sampel yang benar pada kategori tertentu dibagi dengan total sampel dari kategori tersebut yang diambil dari data referensi. Lalu akurasi pengguna merupakan total sampel yang benar pada kategori tertentu yang dibagi dengan total sampel pada kategori tersebut yang diambil dari data klasifikasi citra. Dan yang terakhir, akurasi keseluruhan adalah perbandingan antara jumlah sampel klasifikasi benar dengan jumlah sampel total. Ini contohnya. Berikut telah diambil 105 titik sampel di lapangan yang kemudian akan dicocokkan dengan data hasil klasifikasi pada titik atau posisi yang sama. Titik memiliki kesamaan antara kondisi lapangan dan hasil klasifikasi diakumulasikan pada kolom kuning berdasarkan masing-masing pola penutupan lahan. Jadi berikut ini kita disuruh hitung akurasinya. Yang pertama, akurasi produser atau produser akurasi. Yang ini merupakan untuk peta citra dan yang ini untuk yang di lapangan. H ini keterangan hutan, L lahan kering, T tanah terbuka, dan S sawah. Jadi untuk menghitung hutan, caranya kita lihat total hutannya. Di sini ini bukan 74, kita bagi dengan jumlah ini yang warna ungu, kita bagi 74 bagi 105, jadi 70,5%. Dan untuk lahan kering 26, jadi yang ini totalnya ini kita bagi 105, berarti 24,8%. Dan tanah terbuka ini 3, kita bagi 105, berarti 2,9%. Dan sawah 2 dibagi 105 dengan 1,9%. Setelah itu kita cari akurasi pengguna. Untuk hutan 71 bagi 105, ini akurasi penggunanya 71 bagi 105. Setelah itu lahan kering 27 dibagi 105, tanah terbuka 4 dibagi 105, dan 3 dibagi 105, maka dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, kita cari akurasi keseluruhan dengan rumus jumlah diagonal utama atau yang warna kuning ini keterangan cocok antara citra dan lapangan. Yang kuning ini merupakan cocok antara citra dan lapangan, cocok seberapa banyak cocoknya di warna kuning, dan yang ungu total keseluruhan titik. Lalu dibagi jumlah titik, jadi 99 dibagi 105. Ini jumlah yang kuning, seluruh yang kuning kita bagi 105, jadi 94,28%. Setelah itu kita melakukan uji kappa. Uji kappa merupakan nilai statistik untuk mengukur kesepakatan atau konsistensi antara dua penilaian. Koefisien Cohen kappa digunakan untuk pertama mengukur tingkat kesepakatan dari dua penilai dalam mengklasifikasikan objek ke dalam grup. Yang kedua, mengukur kesepakatan alternatif metode baru dengan metode yang sudah ada. Jadi dikatakan baik ketika nilai kappa
0,61 sampai 0,80. Jadi cara kita menghitung nilai kappa, caranya observed agreement dikurang change agreement dibagi 1 kurang change agreement, dengan keterangan observed agreement merupakan presentase jumlah pengukuran yang konsisten antar kelas, dan change agreement merupakan presentase jumlah perubahan pengukuran antar kelas. Cara memperoleh observed agreement adalah jumlah yang cocok antara citra dan lapangan yang warna kuning kita jumlahkan keseluruhannya, lalu kita bagi dengan total keseluruhan titik yang berwarna ungu, hasilnya 0,94. Lalu untuk mencari change agreement, kita kalikan yang akurasi citra dengan akurasi lapangan sesuai dengan objeknya, hutan dengan hutan, lahan dengan lahan, tanah dengan tanah, dan sawah dengan sawah. Kita kalikan 0,705 dikali 0,676 ditambah 0,248 dikali 0,257 ditambah 0,029 dikali 0,038 ditambah 0,019 dikali 0,029, hasilnya 0,54. Jadi nilai kappanya 0,94 dikurang 0,54 dibagi 1 kurang 0,54, hasilnya 88%. Setelah itu nilai kappa dan keeratan kesepakatannya, kalau kurang dari 0,20 maka keeratan kesepakatannya rendah. 0,21 sampai 0,40 lumayan, 0,41 sampai 0,60 cukup, 0,61 sampai 0,80 kuat, dan 0,81 sampai 1 sangat kuat. Jadi untuk hasilnya dicari nilai selisih antara uji akurasi dengan uji kappa. Selanjutnya nilai tersebut yang digunakan sebagai penilaian atau tidak antara hasil klasifikasi pada citra dengan kondisi di lapangan. Mungkin begitulah cara kita untuk mengklasifikasikan peta citra dan ground check. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.